adik-adik, ayo semangat belajar. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Kak Emil. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang kandungan surah Al-Adiyat. Nah, sebelumnya marilah kita membaca bersama-sama surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, afala ya'lamu idza bukhsira ma fil qubur, wa khushila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, jadi tadi merupakan bacaan dari surah Al-Adiyat. Al-Adiyat berarti kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat ini terdiri dari berapa ayat? Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Adiyat termasuk dalam surah Makkiyah. Mengapa? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kita akan membahas isi kandungan surah Al-Adiyat. Kandungan surah Al-Adiyat ayat 1-5. Nah, dalam ayat ini dijelaskan adanya serangan yang terjadi secara tiba-tiba dengan mengendarai kuda-kuda yang berlari kencang dan terengah-engah mencetuskan api dengan kuku kakinya. Nah, serangan ini terjadi secara tiba-tiba di pagi hari saat lawan tengah tertidur dengan lelap. Nah, adik-adik, serangan ini amat gencar sehingga bisa menerbangkan debu-debu dan para penyerang menyerbu ke tengah kelompok musuh yang merasa mereka sangat kuat. Nah, jadi dalam ayat 1-5 ini dijelaskan bahwa terjadi serangan secara tiba-tiba dengan mengendarai kuda yang berlari kencang di pagi hari saat lawan tengah tertidur dengan lelap. Nah, dari ayat 1-5 ini Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang hakikat kerugian besar yang pasti akan dialami oleh mereka yang ingkar dan tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kandungan pada ayat 6 dan 7 menegaskan bahwa manusia itu memiliki sifat yang ingkar dan tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Selanjutnya, kandungan pada ayat ke-8 dijelaskan bahwa manusia sangat berlebihan dalam mencintai hartanya. Nah, perbuatan manusia ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-9 dan 10, yaitu jika sesuatu tersembunyi dalam kubur dan hati mereka akan dibongkar di hari pembalasan. Nah, ancaman ini ditekankan pada ayat ke-11, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti atas keadaan mereka di hari itu. Nah, adik-adik, penutup dari surah Al-Adiyat ini menegaskan hakikat yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sikap dan aktivitas seluruh makhluk. Pengetahuannya akan terlihat jelas oleh semua makhluk, termasuk mereka yang kikir dan durhaka itu, lebih-lebih di hari dibongkarnya segala sesuatu dalam kubur.
pelajaran yang bisa kita petik dari surah Al-Adiyat adalah yang pertama, hendaknya kita percaya tentang keniscayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi sifat kikir atau cinta berlebihan terhadap harta. Yang ketiga, kesaksian manusia terhadap kekikirannya dapat terjadi di dunia. Yang keempat, mencintai harta adalah naluri manusia yang menjadikannya lupa akan nilai agama dan nilai budaya. Yang kelima, segala sesuatu yang dirahasiakan akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan. Nah, adik-adik, contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita diberikan kesehatan, badan yang sehat, kita tidak mau bersyukur, tidak mau sholat, dan tidak mau mengaji. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, jadi ketika kita diberikan badan yang sehat, kita harus bersyukur dan rajin sholat serta rajin mengaji. Nah, contoh lainnya, orang yang mengumpulkan harta dan menghambur-hamburkannya. Nah, perbuatan ini juga perbuatan yang salah. Nah, jadi ketika kita memiliki harta yang lebih, kita bisa membaginya dengan orang yang membutuhkan. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai harta. Bisa difahami adik-adik? Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.